Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Kompas Iman. Di mana pada bulan ini kita akan membahas tema-tema sekitar ibadah. Bersama saya Novi dan juga rekan saya Halo, Shalom. Pak Lukas dan juga dengan narasumber kita Kak Rediho. Oke, saat ini kita akan membahas tentang ibadah, terutama adalah tentang musik ya Pak ya. Dimana dalam suatu ibadah itu tidak bisa lepas dari musik ya Pak ya. Sampai detik ini masih ada orang-orang yang mempermasalahkan ketika ada gereja beribadah dengan musik kontemporer. Orang-orang tersebut menganggap bahwa musik gerejawi yang seharusnya dan baik adalah musik yang konvensional ya Pak ya. Mungkin pakai organ, piano aja, jangan pakai alat musik yang keras. Sebenarnya lebih baik mana sih Pak, beribadah dengan musik kontemporer atau musik konvensional? Ya, kalau kita bicara mana yang lebih baik, tentu saja tidak ada jawaban yang mutlak, ya. Jadi kita tidak bisa menjawab bahwa musik kontemporer lebih baik dari musik konvensional, demikian sebaliknya. Jadi problem yang muncul sebenarnya belum banyak atau belum ada gereja-gereja yang bisa menerima jenis musik kontemporer. Itu yang menjadi problem. Itu kan ada gereja-gereja, khususnya gereja-gereja aliran arus utama yang memiliki kesulitan untuk bisa menerima munculnya corak musik ibadah kontemporer. Jadi gereja-gereja mainstream seperti Protestan memang kita tahu bahwa ada sejarah panjang, cukup lama juga mereka itu menggunakan ibadah dengan corak konvensional seperti yang tadi Ibu sebutkan, ada organ, ada piano, dan karena panjangnya waktu yang sudah berjalan terkait dengan budaya juga. Dan ada kebanyakan mungkin mereka ketika mereka mengenal Yesus, mereka bertumbuh, mereka beribadah dengan lagu-lagu him, dengan alat musik yang memang konvensional. Tentu tidak akan mudah untuk bisa serta-merta tiba-tiba ada satu peralihan yang cepat, ada perubahan untuk musik kontemporer. Jadi sebenarnya masalahnya bukan jadi pokok permasalahannya itu tidak semata-mata bicara masalah teologis, tetapi lebih kepada masalah kultur atau budaya. Menurut saya seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar dan pasti ini lebih baik atau itu lebih baik. Tetapi memang ini adalah masalah budaya dan memang ada butuh sebuah keterbukaan, butuh sebuah kebesaran hati untuk lebih fleksibilitas di dalam hal budaya ini. Ya, jadi begini Pak. Kalau musik yang tadi disebutkan itu musik kontemporer dan musik konvensional, apakah sebenarnya Alkitab berkata enggak tentang pembagian musik kontemporer atau pemakaian musik kontemporer atau musik konvensional itu? Iya, nah ini menarik ya pertanyaannya. Memang sebagai seorang yang percaya kepada Alkitab, tentu kita harus selalu melihatnya atau mengukurnya dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Memang setiap kita itu punya preferensi di dalam hal kita beribadah, ya. Nah, perdebatan tentang corak musik ibadah ini memang sudah cukup panjang, bukan hanya berbicara pada hari ini. Dan pertanyaannya, apakah ada ayat-ayat Alkitab yang menyatakan secara eksplisit jenis musik apa nih yang alkitabiah yang bisa digunakan oleh gereja-gereja dari mula-mula sampai hari ini? Ya, jawabannya tidak ada. Memang Alkitab tidak menjelaskan secara sistematis ibadah itu harus menggunakan musik-musik apa. Tapi kalau kita melihat dari perjanjian lama, betul kita akan melihat ada begitu banyak perayaan-perayaan ibadah yang melibatkan sorak-sorai. Ya, ada banyak alat musik yang digunakan seperti gambus, rebana, kecapi, kemudian banyak lagi. Nah, menariknya juga di perjanjian baru itu kok tidak ada yang menyatakan, dan memang tidak ada. Tetapi karena ini bicara tentang sebuah konflik atau peperangan antara ibadah, memang masing-masing itu pegang satu ayat. Ya, beberapa ayat ya, misalkan ya. Di satu sisi orang-orang yang mendukung ibadah jenis kontemporer akan menggunakan ayat sebagai pembenaran, misalkan dari Mazmur 100. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, katanya. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi kutip dari perjanjian lama. Yang memang isi dari perjanjian lama itu banyak sekali sorak-sorai, penggunaan alat musik. Nah, sedangkan bagi mereka yang mendukung ibadah gaya konvensional, itu
mereka juga akan mengutip ayat dari misalkan contohnya dari Mazmur 2:11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Berarti kan butuh satu kehikmatan. Atau juga dari Ibrani 12 ayat 28 misalnya begini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Tetapi tentu saja kalau ini dipertemukan memang tidak akan ada akhirnya, Pak. Nah, keterangan yang berkaitan dengan musik ibadah memang di Perjanjian Baru itu hanya dicatat di Efesus 5:19 misalnya begini. Dan berkata-katalah seseorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kemudian ada lagi dari Kolose 3:16 misalnya begini. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Puji-pujian ini dalam bahasa Inggrisnya hymn sebenarnya, dan nyanyian rohani atau spiritual songs. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi memang hanya 2 ayat ini yang lebih berbicara tentang ibadah atau nyanyian ibadah di dalam ibadah Perjanjian Baru. Nah, beberapa gereja karismatik kita tahu lebih kepada corak kontemporer yang biasanya menyanyikan lagu-lagu chorus, misalkan dari bait ke ref, balik lagi bait ke ref, ya, dan tidak melibatkan lagu-lagu hymn. Nah, sebaliknya gereja-gereja konvensional itu juga lebih sering menyanyikan lagu-lagu hymn, ya. Menariknya tidak ada satupun kalau kita perhatikan kalau memang PB itu, Perjanjian Baru itu menyatakan lagu yang harus dinyanyikan adalah mazmur, puji-pujian atau hymn dan nyanyian rohani. Gereja-gereja kontemporer maupun juga yang konvensional tidak ada yang menerapkan lagu nyanyian rohani. Jadi mazmur itu kalau diteliti itu lebih memang pada akhirnya lebih bersifat kontemporer sebenarnya. Kalau kita saya meneliti di bagian musik ibadah Perjanjian Baru, mazmur itu lebih berbicara tentang emosi, lebih personal. Jadi lebih kontemporer. Sedangkan hymn memang lebih berbicara tentang puji-pujian kepada Allah, peninggian kepada Allah, pendalaman firman Tuhan. Nah, jadi pertanyaan yang lebih esensial adalah sebenarnya bukanlah kepada Alkitab berkata genre musik seperti apa, tetapi pertanyaan yang lebih esensial adalah bagaimana gereja-gereja di masa kini bisa menerapkan nyanyian Perjanjian Baru, ya, seperti mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani di ibadah kita hari ini. Itu pertanyaannya yang harus kita pikirkan. Jadi kembali lagi kepada apakah ada ayat Alkitab yang mendukung salah satu? Kembali jawabannya tidak ada. Seperti itu. Jadi yang tadi Bapak sebutkan itu seperti musik kontemporer itu dengan irama yang gembira, sorak-sorai dan sebagainya. Nah, sementara di satu sisi musik yang konvensional itu dengan suasana yang mellow, suasana yang lebih intimasi, yang kayak gitu, penyembahan kepada Tuhan dan sebagainya. Sebenarnya hymn juga ada mas-mas juga sih ya. Seperti itu. Tetapi memang kita dibedakan antara hal itu. Sebenarnya di dalam Alkitab tidak dibedakan ya Pak ya? Tidak ada, karena kan kalau kita bicara Alkitab kan kita tidak bicara Perjanjian Baru aja, benar nggak? Termasuk Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ada. Itu banyak sekali kalau kita lihat. Saya cek, misalkan saya cek begini, saya cek di Alkitab kata rebana muncul 17 kali. Kata ceracap itu simbal nih, drum, itu keluar 16 kali. Nafiri itu muncul 37 kali. Kecapi 73 kali. Di Perjanjian Baru hanya munculnya di Wahyu. Itu nafiri, kecapi itu muncul 4 kali. Itu bicara ibadah surgawi. Jadi sebenarnya memang Alkitab tidak menolak apa yang disebut dengan penggunaan alat musik. Begitu. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mendukung secara eksplisit sekaligus menolak. Jadi bersama dengan alat musik itu ya Pak. Jadi sebenarnya itu nggak ada pemisahan antara alat musik gerejawi atau alat musik non-gerejawi. Karena kan saya pernah dengar kalau alat musik gerejawi itu cuma piano. Sedangkan kalau drum sama alat musik non-gerejawi itu sering dimainkan di kafe-kafe. Jadi tidak rohani gitu ya Pak ya. Sebenarnya seperti itu. Padahal di kafe juga ada piano ya. Dan bahkan kalau kita meneliti musik,
para pemain para musisi rock band itu mereka dasarnya tuh piano. Bahkan sering menampilkan dalam konser-konser band mereka itu menggunakan piano. Salah satu vokalis Guns N' Roses, kalau saya sebutkan pemain musik rock itu dia pemain piano sebenarnya. Jadi memang melibatkan piano. Jadi kita tidak bisa, kembali lagi memang pola pikir kita tidak boleh dikotomis di dalam hal iman kekristenan, termasuk juga di dalam ibadah. Oh, ini tidak rohani, ini rohani, seperti itu. Seperti saya sampaikan, misalkan ya, kalau kita lihat ibadah di PL, betul, ekspresi ibadah PL itu lebih dinamis, melibatkan banyak alat musik. Mazmur 81 ayat ketiga misalkan, angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Kemudian Mazmur 150 ayat 3-6, itu sebuah doksologi. Dikatakan begini, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi memang penggunaan alat musik ini tidak dibedakan, baik yang sifatnya perkusi, string, ataupun yang lainnya. Selama musik itu dijadikan sarana, alat musik itu menjadi sarana untuk menyembah Tuhan, itu adalah sesuatu yang alkitabiah. Tapi ada juga Pak yang berkata gitu kan, Roh Kudus adalah tertib ya Pak ya. Jadi kalau di gereja itu dinyanyikan musik yang menurut mereka tuh gak boleh yang terlalu hard atau ribut, karena itu tidak menghormati Roh Kudus gitu. Bagaimana Pak kalau ada? Ya tergantung konteks ya. Karena balik lagi kepada kepada skill pemain musik juga ya. Saya pikir makanya orang-orang yang melayani di ibadah itu bukanlah tidak bisa sembarangan. Tuhan yang kita sembahkan bukan Tuhan yang sembarangan. Artinya segala sesuatu harus dipersiapkan. Ada ukuran-ukuran yang memang harus dilewati seperti itu. Jadi memang permainan yang sorak-sorai itu memang harus diukur dengan ketertiban. Begitu. Tidak menjadi kacau. Oke, baik Pak. Mungkin saya ingin bertanya, setelah kita mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak tadi ya tentang alat musik dan musik-musik kontemporer atau musik-musik konvensional. Nah, menurut pandangan Bapak, untuk ibadah di gereja kita itu sebaiknya menggunakan musiknya itu musik yang jenisnya seperti apa dan alat musiknya seperti apa? Apakah memang yang tadi Bapak jelaskan itu apakah bisa diterapkan di gereja kita? Ya, balik lagi kepada hal yang esensial ya, dan juga berbicara tentang ibadah memang tidak bisa dilepaskan dari budaya. Jadi ibadah dan budaya itu sangat terkait. Tetapi tetap saja budaya itu harus dituntun oleh firman Tuhan, oleh Alkitab. Nah, kembali lagi kepada perdebatannya bukan hanya bicara masalah teologis, tetapi juga lebih kental kepada masalah budaya, bahkan lebih kepada selera sebenarnya. Nah, bagaimana kita mendamaikan dua hal ini? Jadi ibadah itu seperti misi sebenarnya, harus kontekstual. Sifatnya harus kontekstual. Jadi ibadah itu bicara generasi dan juga bicara budaya. Apakah generasi yang beribadah itu adalah orang-orang muda yang memang mereka mungkin di dalam perjalanan hidup mereka lebih banyak berjumpa, mendengarkan musik-musik yang kontemporer, yang dinamis, ataukah ibadah yang akan kita jalani adalah ini dipenuhi oleh generasi-generasi yang memang seperti saya tadi sampaikan memiliki bahasa musik yang konvensional. Tentu di sini butuh kedewasaan rohani, kerendahan hati dari masing-masing generasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu intinya tuh bukan harus aliran musik seperti apa atau alat musiknya seperti apa, tapi lebih dari sikap hati kita pada Tuhan. Betul. Nah, ya kalau kita misalkan bicara begini, alasan yang paling tepat apa yang perlu kita berikan di dalam sebuah gereja itu beribadah, apakah beribadah secara konvensional atau tradisional, atau konvensional atau kontemporer. Nah, jadi saya ingin mengutip satu ayat dari Roma 11 ayat 36 ya, dikatakan begini.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka kalau kita perhatikan ayat ini, ketika kita bicara ibadah, karena selanjutnya ini bicara tentang persembahkanlah hidupmu sebagai ibadahmu yang sejati, itu di pasal 12. Maka ibadah itu esensinya adalah berbicara tentang Tuhan. Tokoh utama dari ibadah siapa? Tuhan. Jadi implikasi teologisnya adalah ibadah yang dibangun atau ibadah yang kita persembahkan itu harus selalu berbicara tentang Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Pemujaan kepada Tuhan, pujian kepada siapa Tuhan dan apa karyanya. Nah, di dalam teologi reform, ketika berbicara tentang ibadah Kristen, ada satu prinsip yang bernamanya prinsip regulasi ibadah, regulative principle of worship, ya. Dan prinsip ini juga dikutip oleh perjanjian pengakuan iman Westminster. Bunyinya seperti ini di pasal 21 ayat 1, bahwa kita harus menyembah Allah dalam cara yang Ia telah menyatakan dirinya dan dalam cara yang Ia perintahkan kita untuk menyembahnya di dalam firman-Nya. Jadi ringkasnya begini, prinsip regulasi ibadah itu mengatakan sembahlah Allah sebagaimana Dia ingin disembah. Jadi ukurannya adalah firman Tuhan. Jadi prinsip regulasi itu mendorong kita untuk menyembah Allah berdasarkan apa yang ditulis oleh kitab suci. Penyembahan kita juga perlu diarahkan oleh kitab suci. Bentuk dan isi dari ibadah juga harus selaras, diinformasikan, dijamin, dituntun, dan didasarkan kepada kitab suci. Nah, kalau kita lihat Calvin sebagai salah satu tokoh reform, dia membuang semua ibadah atau unsur-unsur ibadah yang secara eksplisit tidak disampaikan. Jadi dia hanya menggunakan apa yang disampaikan secara eksplisit di kitab suci. Nah, contohnya yang dia aplikasikan adalah gereja-gereja yang mengikuti prinsip ini tidak mau menggunakan alat musik. Kenapa? Karena PB tidak mencatat seperti yang saya katakan di awal. Tetapi kenyataan yang ada, banyak gereja reform tetap menggunakan alat musik. Jadi Calvin, piano kan alat musik juga. Jadi bagi Calvin, musik itu lebih verbal, bukan musikal. Jadi lebih menekankan congregational singing, jemaat. Suara-suara itu harus dihasilkan oleh jemaat secara verbal, tidak boleh oleh musik. Karena menurut dia Alkitab bilangnya nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Nah, ini menarik sekali. Tetapi sebagai kontrasnya, sama orang-orang reform juga ada yang kemudian mendukung satu prinsip lagi dalam ibadah, itu yang disebut prinsip normatif ibadah. Kalau tadi prinsip regulasi ibadah, yaitu menyatakan jadi kita melakukan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan eksplisit. Dan kalau prinsip normatif ibadah itu mengajarkan bahwa apapun yang tidak dilarang oleh kitab suci diizinkan di dalam ibadah selama itu disepakati dan membawa kedamaian dan kesatuan. Jadi tidak memecah belah. Contohnya apa? Warta, penggunaan PowerPoint, lalu ada drama dan lain sebagainya. Semuanya harus mendukung ibadah. Itu memang tidak disampaikan di Alkitab, tetapi tidak dilarang. Dan selama dia membawa kedamaian dan kesatuan hati, ketertiban yang tadi Bu Novi kan dikatakan seperti itu. Jadi pertanyaannya, sudut pandang mana yang benar, prinsip regulasi yang mana yang benar? Kembali lagi kita memang diperhadapkan dengan berbagai kontras. Jadi setiap gereja yang percaya kepada kitab suci tentu itu harus ibadahnya harus diatur oleh otoritas kitab suci. Kalau enggak, tentu gereja tersebut enggak mencerminkan gereja perjanjian baru, tentu saja. Tetapi ada beberapa ekspresi ibadah yang juga sebenarnya bisa kita terima secara esensi yang tidak bertentangan dengan kitab suci, ya. Jadi banyak gereja sebenarnya menganut kombinasi dari prinsip regulasi ibadah dan prinsip normatif. Prinsip regulasi yang diambil adalah ibadah ini harus berbicara tentang Tuhan, tidak boleh keluar dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Tetapi prinsip normatif yang diambil adalah selama itu bisa mendukung, menolong jemaat berekspresi menyembah kepada Tuhan dan tidak membuat kekacauan, artinya kan ada kesatuan, itu bisa dijalankan seperti itu.
Nah, praktisnya terkait dengan budaya dan generasi, ibadah yang terkait dengan budaya. Oleh sebab itu, di satu sisi ibadah yang dibangun harus kontekstual, seperti tadi saya sampaikan, harus kontekstual, memperhatikan bahasa musik atau bahasa ibadah dari generasi yang ada, seperti itu. Tapi Pak Teddy, mungkin yang lebih penting itu adalah ketika kita menyanyi di gereja dan ketika kita menyanyikan sebuah nyanyian, itu bukan hanya melodi yang kita perhatikan, bukan hanya musiknya, tetapi kata-kata yang ada itu ya Pak ya. Betul. Ini satu hal yang sangat penting yang kadang-kadang kita lupa. Ternyata musiknya, melodinya enak dan sebagainya, tetapi ternyata kata-katanya tidak mencerminkan untuk menyembah Tuhan. Betul. Tuhan itu ya Pak ya. Iya betul. Jadi betul, salah satu prinsip menyanyikan lagu ibadah adalah kesatu, dia harus congregational singing, dalam pengertian jemaat memang didorong untuk menyembah, dan lyric is the king di dalam sebuah ibadah. Walaupun pada prinsipnya kan seperti saya katakan ada pembedaan di dalam nyanyian ibadah, yaitu ada nyanyian mazmur, puji-pujian atau hymn, dan nyanyian rohani atau spiritual songs. Jadi mazmur itu lebih menekankan Allah yang imanen, yang dekat dengan kita. Jadi pasti akan banyak kalau baca mazmur ya, itu ada beberapa mazmur yang mengatakan aku menyatakan keakuannya kepada Tuhan. Jadi intimasi. Tapi di satu sisi juga harus ada sebuah pengagungan. Itu biasanya memang lagu-lagu himne isinya lirik-liriknya dalam. Dan satu lagi adalah spiritual songs. Jadi spiritual songs itu adalah lagu yang memang spontan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang nyanyian-nyanyian yang seperti apa yang perlu kita menyanyikan, maka nyanyian yang perlu kita nyanyikan adalah nyanyian mazmur, nyanyian puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nyanyian mazmur itu berbicara tentang Tuhan di masa kini, sedangkan himne itu berbicara tentang Tuhan di dalam sejarah. Dan spiritual song itu nyanyian yang sifatnya futuris. Kita sedang menyanyikan Tuhan yang akan datang. Jadi seharusnya memang secara ideal, secara alkitabiah, gereja bisa menyanyikan 3 dimensi dari 3 nyanyian ini. Ya, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan secara. Jadi ini secara umum itu sudah disimpulkan oleh Bapak tadi ya, bahwa musik-musik kontemporer maupun musik konvensional itu tidak dibatasi oleh gereja, tetapi memang penggunaannya adalah harus bertanggung jawab terhadap isinya. Kebenaran firman Tuhan tetap yang tertinggi. Jadi itu penyembahan dan puji-pujian itu selalu didasarkan pada firman Tuhan. Betul. Dan kedua, mungkin itu penggunaan alat-alat musik itu tidak masalah selama itu tidak menyalahi hal-hal yang sifatnya ya tadi seperti tadi disebutkan ya, harusnya kita rapi ya, tetap di dalam jalur ketertiban dan dalam jalur dan excellence. Ya, nah itu aja mungkin Bu Novi. Ada yang ingin disampaikan kepada? Tidak. Ya, mungkin begitu saja. Ya, demikian Bapak Ibu, tadi kita sudah dengarkan semua penjelasan tentang bagaimana musik kontemporer, musik konvensional, alat-alat musik kontemporer, alat-alat musik konvensional, dan bagaimana pemilihan lagu-lagu atau musik di dalam ibadah tadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh Pak Teddy. Nah, kiranya jemaat sekalian kita bisa terus makin hari makin belajar bagaimana kita menyanyikan nyanyian beribadah kepada Tuhan, semuanya ditujukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Bu Novi. Terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.